Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya yang berbunyi demikian. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lilin kedua dalam minggu Advent kedua ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Marilah kita awali ibadah kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Memasuki minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Di kalangan di
Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah," dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan,
setiap kita yang mau mengakui dosanya dan memohon pengampunan dari Tuhan. Saat ini Tuhan kita menyatakan berita anugerah-Nya bagi setiap kita. Seperti yang dinyatakan di dalam Injil Markus, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yang demikian firman-Nya. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Terima tamu agung, siapkan jalannya. Semua batu sandung singkirkan segera. Timbunilah lembah, ratakanlah yang tinggi, yang bengkok dan yang miring, luruskan baginda. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca dan menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan saat kita akan menikmati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengarahkan hati pikiran kami kepada Engkau. Kami ingin untuk dapat menikmati dan juga menuruti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah saat ini Engkau berfirman atas kami, Engkau nyatakan kehendak-Mu, kami siap untuk Engkau ubah. Pakailah hamba-Mu ini menjadi Allah dalam pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan saat ini yang menjadi bacaan kita dinyatakan di dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-8 menyatakan demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah,
Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman-Nya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan saat ini, tema yang akan kita bahas yaitu persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan untuk melakukan sesuatu pasti dilakukan kalau kita mau sukses dalam melakukan sesuatu itu. Kadang persiapan yang dilakukan itu lebih panjang daripada saat pelaksanaan dari kegiatan yang dipersiapkan itu. Kadang juga persiapan yang dilakukan itu membuat orang menanti-nanti saat yang akan dilakukan itu. Contoh, seorang atlet, olahragawan, sebelum dia menghadapi pertandingan, sebelum dia maju ke sebuah perlombaan, dia pasti akan mempersiapkan diri dengan baik. Ia melatih diri sedemikian rupa, sehingga ia sungguh-sungguh menjadi seorang yang betul-betul mahir dan mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan untuk mengalahkan lawan-lawannya. Demikian pula di dalam kehidupan kita, misalnya ketika kita akan tampil dalam paduan suara. Pasti untuk kita bisa tampil dalam sebuah paduan suara yang baik, kita harus melatih diri. Suara kita harus mempunyai kualitas tertentu. Nada suara kita juga harus pas dengan apa yang menjadi notasi yang ada. Kemudian kita juga harus belajar melatih diri untuk bisa mensinkronkan dengan suara yang lain di dalam grup paduan suara itu. Persiapan yang dilakukan kadang panjang, melelahkan. Tetapi ketika kita tampil dalam paduan suara, biasanya hanya beberapa menit saja.
Persiapan yang bagus, persiapan yang baik, itu akan menentukan tampilan kita. Itu ketika kita menghadapi paduan suara. Contoh yang lain, persiapan juga dilakukan ketika kita akan menyambut kelahiran seorang anak. Seorang yang sedang menantikan kelahiran anak, ya pasti mempersiapkan diri dengan baik. Box untuk nanti anak kita tidur. Pakaian untuk anak kita. Pilih yang pink atau yang biru. Tergantung anaknya laki-laki atau perempuan. Kita mempersiapkan perlengkapan untuk mandi. Perlengkapan untuk makan. Dan sebagainya. Termasuk di dalamnya nama pun kita sudah persiapkan. Dan ketika si bayi lahir, anak kita itu lahir, ketika persiapan itu dilakukan dengan baik, pasti semuanya akan mendatangkan kegembiraan, mendatangkan sukacita di dalam kehidupan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang pertanyaannya adalah persiapan apa untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan gereja? Apa yang dilakukan orang banyak ketika menyambut kedatangan Tuhan? Toko, mal, pabrik, ketika menyambut hari kedatangan Tuhan, hari Natal, pasti yang ia siapkan adalah stok yang banyak. Supaya ketika nanti orang berbelanja menjelang perayaan Natal, stok yang dibutuhkan, barang yang dibutuhkan tersedia. Hotel, menjelang Natal, dia pasti mempersiapkan promosi. Hiasan-hiasan Natal di hotelnya. Kamar didesain syukur-syukur lebih menarik. Juga mereka mempersiapkan acara-acara pada Natal itu. Dibuat sedemikian rupa supaya orang mau datang bermalam di hotel itu. Gereja, apa yang dilakukan oleh gereja pada umumnya? Jauh hari sebelum perayaan Natal tiba, biasanya sudah dibentuk panitia. Panitia kemudian mempersiapkan berbagai hal untuk mengadakan ibadah dan juga perayaan Natal. Penggalangan dana dilakukan untuk mencukupkan kebutuhan anggaran. Acara juga dipersiapkan. Juga biasanya pesta atau makan-makan dilakukan oleh gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, ironisnya, ketika orang mempersiapkan acara penyambutan hari kelahiran Tuhan Yesus itu, seringkali orang justru tidak mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan Yesusnya yang datang ke dunia ini. Mereka hanya mempersiapkan perayaan hari kelahirannya, tetapi tidak mempersiapkan Yesus yang datang pada peristiwa
Natal itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini berita yang kita baca melalui kisah Yohanes Pembaptis, kita diajak untuk mau mempersiapkan diri. Bukan mempersiapkan diri merayakan Natal, tetapi bersama dengan Yohanes Pembaptis, saat ini kita diajak untuk mau sungguh-sungguh menyambut kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, menarik kalau kita membaca Injil Markus. Injil Markus tidak mengisahkan masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Tetapi Injil Markus langsung menempatkan kisah Yohanes pada awal Injilnya. Ini juga langsung menunjukkan apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kisah Yohanes Pembaptis ini menunjukkan bahwa Yohanes yang tampil mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, ia mengawali dengan tampil di padang gurun. Penampilan Yohanes Pembaptis dikatakan di dalam Injil Markus tadi, ia berpakaian bulu binatang. Ikat pinggangnya pun dari kulit binatang. Makanannya tidak seperti orang pada umumnya. Dalam Injil tadi kita mendapatkan kenyataan bahwa Yohanes Pembaptis makan belalang dan madu hutan. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini sesungguhnya ia mau menunjukkan atau ia tampil dalam kesederhanaan. Pakaiannya bukan seperti seorang yang punya kedudukan tinggi, tetapi pakaiannya begitu sederhana, bahkan lebih sederhana daripada orang pada umumnya. Kesederhanaan Yohanes Pembaptis juga diperlihatkan dengan makanannya, yang hanya makan belalang dan minumnya madu hutan. Seakan-akan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah sesuatu yang mau menampilkan bahwa dirinya tidak seperti yang dunia lakukan. Boleh dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dengan penampilannya dari padang gurun, dengan pakaiannya, dengan makanannya, dengan minumannya, ia meninggalkan hal-hal duniawi. Ia juga bukan mencari popularitas. Ia tidak tampil di kota. Ia tidak tampil di pusat pemerintahan. Tetapi dikatakan ia tampil dari padang gurun menuju ke Sungai Yordan. Tempat yang tidak umum untuk seorang melakukan tindakan menyerukan kepada orang banyak. Seruannya dari padang gurun, tempat pelayanannya di tepi sungai. Ini jelas bukan sebuah langkah untuk mencari popularitas. Yang kita lihat berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ia menyerukan tentang pertobatan. Persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis yaitu dengan bertobat. Ketika orang mau bertobat,
dikatakan ia akan mendapatkan pengampunan dosa. Persiapan menyambut Tuhan Yesus yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis adalah merubah pola kehidupan, merubah iman dan keyakinan. Yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis adalah mau untuk sekarang mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus yang ia persiapkan jalannya. Yohanes Pembaptis tidak mengarahkan orang banyak yang berbondong-bondong datang dari daerah Yudea ataupun dari Yerusalem kepada dirinya. Tetapi ketika orang banyak sudah datang berbondong-bondong kepada dirinya itu, ia mengarahkan mereka kepada Yesus Kristus yang akan datang. Yohanes Pembaptis mau merendahkan diri dengan mengatakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kalau aku membaptis dengan air, Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu sudah didengar pernyataannya oleh orang banyak yang berbondong-bondong datang, tidak menjadi sombong. Dia tidak menjadi takabur. Dia justru mengarahkan orang banyak itu kepada Yesus. Dia menempatkan diri pada sisi yang rendah. Membuka tali kasutnya pun tidak layak. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini, yang kemudian sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan bagi umat manusia. Yesus datang sebagai juru selamat dunia. Sekarang ketika kita akan menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus, apa yang akan kita lakukan ketika kita belajar dari Yohanes Pembaptis? Saya merenung situasi pandemi saat ini. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kita sebagai gereja, untuk kita sebagai orang Kristen, mendengar seruan Yohanes Pembaptis, yaitu kita bertobat. Kalau dulu kita merayakan Natal membentuk panitia, memikirkan acaranya apa, makanannya apa. Saat ini, ketika kita menghadapi pandemi ini, gereja berkerumun saja tidak boleh. Saya membayangkan, saya bergumul, ini kesempatan bagi kita untuk kita mau menghayati, mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Menyambut kedatangan Tuhan bukan dengan hal-hal duniawi, pakaian, sepatu yang baru, makanan yang mewah, minuman yang khusus, hiasan yang luar biasa, atau yang sejenisnya. Saat ini, situasi pandemi mengajak kita untuk melupakan itu semua. Bahkan mengajak kita untuk meninggalkan itu semua. Hal-hal duniawi seperti yang toko-toko persiapkan, hotel-hotel persiapkan,
sekarang bisa kita tinggalkan atau kita abaikan. Kebiasaan gereja yang kadang-kadang menganggarkan begitu besar untuk perayaan Natal, saat ini kita bisa tinggalkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saat ini kita harus di dalam protokol kesehatan yang diserukan oleh pemerintah kita. Kita harus berada dalam kesendirian. Kita tidak berkerumun. Sesungguhnya ini mengingatkan kita seperti Yohanes Pembaptis yang berseru-seru dari padang gurun. Saat ini pun kita diajak untuk bersuara. Serukan pertobatan. Kita mengajak orang lain secara pribadi untuk kita mau bertobat. Dan orang lain juga mau bertobat. Saya membayangkan seandainya setiap orang mau mendengar seruan pertobatan. Entah karena dosa yang disadari atau tidak. Kesalahan yang disadari atau tidak. Tetapi saat ini kita mau bertobat. Meninggalkan hal-hal yang buruk. Untuk menuju kepada hal-hal yang baik. Saya yakin Tuhan juga akan mengampuni. Tuhan akan menerima kita. Sama seperti orang-orang yang mau mendengar seruan Yohanes. Dan ia bertobat. Tuhan memberikan pengampunan dosa. Saat ini kita diajak untuk kita mau peduli pada orang lain. Bukan mencari popularitas diri. Saat ini kita diajak untuk mau memahami orang lain yang dalam kesulitan. Entah kesulitan ekonomi, entah kesulitan dalam hal kesehatan karena mengalami sakit akibat virus yang sekarang menggejala. Atau karena persoalan-persoalan yang lain. Kita diajak untuk mau mengerti, memahami mereka. Ketika kita mau, bukan mencari kehebatan diri, tetapi kita mau mengerti orang lain. Sesungguhnya, kita juga seperti Yohanes Pembaptis yang mau menanggalkan hal-hal duniawi dan ia mengarahkan diri untuk melayani orang banyak supaya mereka mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini ketika kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, sesungguhnya kita juga harus berani menghadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika kita tidak bisa saling menyapa secara langsung, kita masih bisa menyapa lewat media sosial yang kita miliki. Saya mengharapkan kita semua ketika perayaan Natal nanti tiba, kita bukan hanya mengucapkan selamat Natal. Bukan hanya mengucapkan itu saja. Tetapi kita berseru seperti Yohanes Pembaptis. Kita hadirkan Sang Juru Selamat itu di tengah-tengah dia. Di tengah-tengah kehidupan ini. Di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita mengucapkan Selamat Natal, kita tambahi dengan pernyataan, Selamat Natal, Sang Juru Selamat datang. Sambutlah dia.
Biarlah ketika kita mengucapkan selamat Natal pada tahun ini, kita menyerukan yang demikian. Mari hadirkan Yesus Sang Juru Selamat dunia itu di dalam kehidupan ini. Dan biarlah setiap orang mau menyambut Dia. Sekali lagi, ketika kita memberi ucapan Natal, kita nyatakan selamat Natal. Sang Juru Selamat datang, sambutlah Dia. Amin. Dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajak kami untuk kami benar-benar mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu. Biarlah ketika kami menyambut kedatangan-Mu, kami bukan mempersiapkan diri dengan hal-hal duniawi. Tapi biarlah kami boleh menyambut Engkau, mempersiapkan diri dengan iman yang tertuju kepada Engkau. Kami mau meninggalkan hal-hal yang buruk untuk mewujudkan hal-hal yang baik. Biarlah kami juga mau menyuarakan seperti yang Yohanes suarakan, sehingga setiap orang boleh mendengar akan Yesus Sang Juru Selamat dan mau menyambut, menerima Dia sebagai Juru Selamatnya. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan, dengan permasalahan. Apapun yang mereka hadapi, entah persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan,
persoalan keluarga, persoalan kesehatan, ataupun persoalan-persoalan yang lain. Bapa, kami memohon kepadamu, ikutlah di dalam pergumulan mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan persoalannya dengan tetap mengandalkan Engkau dan seturut dengan Engkau. Jangan biarkan mereka tersesat dengan mencari jalan sendiri. Jangan biarkan mereka mencari jalan keluar dengan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, sehingga mereka menjauh daripadamu dan tidak menemukan jalan keluar yang terbaik. Bapa, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan dinamika, Bapa, kiranya Engkau berkenan menyertai para pejabat, para aparat, untuk mereka boleh mengambil keputusan yang bijak, sehingga bangsa ini akan dapat keluar dari persoalan dan bangsa ini akan dapat menjadi semakin baik. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan penyakit apapun yang mereka hadapi, termasuk mereka yang terjangkiti oleh virus corona. Bapa, biarlah Engkau yang akan mengulurkan tangan kuasa-Mu. Jamahlah mereka dan sembuhkanlah mereka, sehingga mereka boleh kembali menjadi sehat dan memiliki iman yang tepat kepadamu. Kami menyerahkan ya Bapa, syafaat kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengar seru doa kami ini, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam Roma pasal 12 ayat pertama dan kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Dan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Tercurah, hidup kembali segar,
derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dan kami muliakan di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Tuhan merawat kami, Tuhan melindungi kami, setiap saat, setiap waktu. Tuhan juga menganugerahkan bagi kami berkat untuk kehidupan kami. Dan pada saat ini, Tuhan juga masih memberikan kesempatan kami untuk melakukan ibadah bersama-sama, walaupun secara online. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas semuanya itu. Kini kami nyatakan rasa syukur kami dengan mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa persembahan ini tak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami dan mengkuduskannya. Sekiranya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.